Mental health ini kadang di zaman sekarang kayak apa sih bisa-bisanya aja. Penyakit mental nih ya, gangguan mental itu tidak berdarah ya. Kemudian juga tidak menimbulkan luka. Jadi Yes. orang menganggap sebelah mata. Yang harus kita lakukan adalah pertama, kita tidak boleh ada pengabaian dulu terkait dengan ini situasi kita loh, begitu. Kondisi ini harus kita akui ada dan harus kita bersama-sama mencari jalan keluar. Saat ini Komdiji sedang fokus untuk memastikan kalau usia-usia tertentu aja yang bisa mengakses media sosial, pembatasan. Hanya orang-orang yang sudah matang saya kira, yang mereka bisa dengan nyaman berselancar di sana dan survive gitu. Ya. Ya. Jadi bayangkan orang tua aja itu kadang-kadang suka kena mental. Ini adalah semacam kita membangun pagar agar supaya pagar itu bisa melindungi anak-anak kita gitu. Hari gini ini masih ada orang-orang yang takut gitu institusinya. Dan ini tidak hanya terjadi di sekolah-sekolah negeri, tapi juga di sekolah swasta, tapi juga termasuk di pesantren dan lain-lain. Jadi saya kira penting sekali kita ini punya satu tujuan, kita menyelamatkan anak bangsa. Kemenkes itu ada layanan healing 119 ID. Kalau kita ada masalah terkait dengan mental, kejiwaan dan sebagainya, cari pertolongan maksudnya. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu sedang menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen tentunya sama Nadia Kanaya. Nadia mau mengingatkan dulu, kamu bisa mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen tentunya di YouTube TVR Parlemen, di Noise dan Spotify Radio Parlemen, dan tentunya di RRI Pro 3. Oke, kita mau ngomongin soal kesehatan mental nih ya, masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak. Banyak banget kejadian yang kurang mengenakan di anak-anak yang masih muda, masih usia-usia sekolah terkait dengan kesehatan mental. Dan ini juga sudah menjadi fokus dari pemerintah, termasuk dari Menteri Kesehatan yang sudah memberikan layanan gratis untuk melakukan pengecekan kesehatan mental. Kita bahas karena sudah ada anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi Golkar, Ibu Atalia. Halo Kak Nadia. Halo Ibu, cerah ceria. Harus selalu cerah ceria. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu di Sudut Dengar Parlemen. Senang sekali bisa ada di sini. Saya juga senang sekali melihat Ibu yang selalu memberikan vibe yang sangat-sangat menyenangkan. Walaupun yang kita obrolin kurang menyenangkan nih sebenarnya. Ya kan, kondisi yang harus menjadi perhatian. Kesehatan mental. Mental health ini kadang di zaman sekarang kayak apa sih bisa-bisanya aja. Ya benar banget Kak Nadia. Benar jadi kan? Gini, kita itu merasa ini karena penyakit mental nih ya, gangguan mental itu tidak berdarah ya. Kemudian juga tidak menimbulkan luka. Jadi orang menganggap sebelah mata. Betul. Jadi seolah-olah ini bukan sesuatu yang harus diberikan perhatian khusus begitu. Oke. Padahal kita tahu ya ampun datanya mengerikan sekali ya terkait dengan kesehatan mental di Indonesia. Tidak hanya terjadi pada orang dewasa, justru yang menjadi krusial adalah yang terjadi di anak-anak kita begitu. Nah ini yang harus menurut saya nggak bisa diabaikan. Jadi dan orang tuh begini, mohon maaf ya, di situasi saat ini kadang-kadang kalau orang merasakan cemas, depresi, merasa tertekan dan lain sebagainya itu dianggapnya mohon maaf ya, bahasa anak mudanya mungkin cemen gitu. Ya kamu kayak gak beragama aja sih gitu. Banyakin doa dong gitu. Atau mungkin kamu kurang banyak amal, apa kamu kurang banyak gaul, seperti itu ya. Jadi seolah-olah orang mengesampingkan bahwa terkait dengan kesehatan mental itu sepenting itu loh gitu. Iya betul. Padahal sebenarnya kesehatan mental itu menjadi fondasi kan kita pengen Indonesia emas, berarti kan harus memiliki anak-anak Indonesia yang memang secara mentalnya pun juga sehat. Betul. Tapi pada datanya ternyata tercatat 7,28% atau sekitar 1,6 juta anak Indonesia mengalami gangguan kesehatan jiwa atau mental. Melihat langsung Bu? Kondisi ini, saya kebetulan terlibat saya langsung di masyarakat. Saya juga beberapa kali melaksanakan kegiatan program-program terkait dengan promote termasuk juga preventif terkait dengan kesehatan mental ini di kelompok-kelompok
keluarga, masuk ke sekolah-sekolah juga sama begitu ya. Termasuk saya juga mendorong anak-anak muda untuk mereka bergerak untuk menolong teman-temannya juga gitu ya. Oke. Jadi terkait dengan hal tersebut tentu menurut saya ini tuh sudah jadi alarm. Tadi angkanya besar, 1,6 juta. Artinya 1 dari 14 anak itu mereka mengalami gangguan mental. Iya. Ini nggak bisa kita abaikan. Bayangkan yang saya baca datanya dari 1,6 juta ini, 60 sekian persennya itu mereka adalah akibat mereka ada korelasinya dengan kekerasan. Apakah kekerasan fisik, emosional, ataukah mungkin juga secara teknologi ya. Mereka ada kaitannya termasuk seksual. Jadi mereka ada kaitannya dan itu memperparah bagaimana mereka bisa keluar dari situasi yang ada. Jadi kayak lingkaran setan terus begitu. Nah jadi saya kira begini, yang harus kita lakukan adalah pertama, kita tidak boleh ada pengabaian dulu terkait dengan ini situasi kita loh begitu. Kondisi ini harus kita akui ada dan harus kita bersama-sama mencari jalan keluar agar supaya ini betul-betul kita bisa urai satu persatu karena tidak bisa sendirian tentu saja. Ya. Saya apresiasi apa yang dilakukan oleh 9 SKP Menteri ya, bahwa mereka bersama-sama saling bahu-membahu untuk mengatasi permasalahan mental di tengah masyarakat khususnya di generasi muda gitu. Tapi pada intinya adalah terkait dengan kondisi yang ada di tengah masyarakat kita khususnya generasi muda, ini kita tidak boleh abai. Bagaimana kemudian sistem itu harus berlaku sesuai dengan apa yang kita harapkan. Anak-anak kita ini kan sebetulnya mereka kita sebut sebetulnya mereka bukan generasi yang lemah, tetapi justru karena mereka ini memiliki situasi yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan kita. Tekanannya luar biasa. Tekanannya lebih besar daripada zaman kita. Kenapa? Karena mereka terpapar 24 jam oleh teknologi, bayangkan gitu ya. Ya, setuju. Jadi kenapa kemudian efeknya itu begitu terasa begitu ya? Saya nggak bisa menyebut bahwa mereka ini adalah generasi yang lemah gitu. Tetapi karena setiap masa pasti tantangannya berbeda. Dan mereka itu hidup di dalam mungkin budaya yang semakin berkembang, begitu semakin kompleks juga, sehingga mereka pada akhirnya juga harus menghadapi situasi yang tidak sama dengan kita dulu gitu. Nah, kemudian karena mereka di situasi seperti sekarang ini mereka jauh dari mungkin kegiatan-kegiatan sosial seperti di alam, di masyarakat ya. Gitu ya. Mereka tidak aktif di luar rumah, mereka banyaknya di dalam rumah dengan gadgetnya, sehingga mereka sulit keluar dari situasi yang ada. Jadi dunianya tuh bukan berarti bukan berarti bahwa mereka ini adalah generasi yang menurut saya nggak bagus gitu, nggak begitu. Tapi memang tantangan yang berbeda. Tekanan yang luar biasa. Betul. Karena kalau dari beberapa artikel yang saya baca, banyak yang menyebutkan ini adalah generasi strawberry, ya kan? Jadi generasi yang rapuh. Tapi memang karena tekanan benar yang sampaikan Ibu adalah tekanan dari sosial media. Iya. Jadi ini menarik ya kalau dibilang generasi strawberry kan. Strawberry itu kalau kita lihat tuh indah. Kemudian juga warnanya juga bagus ya. Jadi ini menunjukkan bahwa anak-anak ini generasi muda kita tuh sebetulnya mereka tuh idenya cemerlang. Setuju. Mereka dekat dengan teknologi, mereka inovatif, mereka kreatif gitu. Tetapi mereka tidak kuat terkait dengan tekanan. Kayak strawberry, itu strawberry tuh cantik, tapi dia kalau kena benturan sedikit aja dia langsung rusak gitu. Iya, betul. Nah, kita melihat itu situasi yang mungkin terjadi pada saat ini. Nah, sehingga saya melihatnya bahwa tugas kita semua nih. Kalau kita kan dulu memang di istilahnya militer. Silahkan gitu. Tapi di lapangan kita juga ikut kegiatan, contohnya kegiatan pramuka itu kan panas-panasan. Kemudian juga kotor-kotoran, itu udah biasa banget kita seperti itu. Terus kita dibiarkan sama orang tua. Kadang-kadang dulu kita nggak mau orang tua tahu ya kita punya masalah apa. Kita berusaha untuk menyelesaikan sendiri. Gimana caranya kita harus survive gitu kan. Nah sekarang karena generasi sekarang itu lebih cenderung dekatnya dengan teknologi, mereka lebih punya kecenderungan serba instan. Jadi kalau nggak suka ya udah aku nyerah aja gitu. Menurut saya situasinya memang tidak bisa dibiarkan. Artinya bahwa anak-anak ini dengan segala tantangan yang saat ini tentu tetap mereka itu harus
digembleng juga agar supaya mereka menjadi anak-anak yang punya ketahanan dan ketangguhan gitu untuk menghadapi situasi. Nah, oleh karenanya memang kita harus bersama-sama. Nggak bisa sendirian. Yes. Baik anak muda kita sendiri harus punya kesadaran terkait dengan hal tersebut ya, bahwa mereka tuh harus tangguh gitu. Kemudian juga sistemnya harus bersama-sama ya, ini supporting sistemnya itu baik dari pemerintah, dari regulasinya, kemudian juga anggota masyarakat dan juga keluarga, itu menjadi satu hal yang tidak terpisahkan. Sekarang Komdiji mengeluarkan wacana untuk melakukan pembatasan usia anak menggunakan media sosial. Menurut Ibu seperti apa? Kita jawabnya nanti, tapi Ibu di segmen kedua, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia dan Ibu Atalia, masih membahas soal kesehatan mental health yang tidak bisa diabaikan. Kondisinya sudah genting karena kalau kita lihat case-case yang belakangan ini terjadi, banyak sekali anak-anak yang masih muda usia sekolah memutuskan untuk mengakhiri hidup. Media sosial adalah menjadi salah satu tekanan yang cukup berat, ya kan? Dimana saat ini Komdiji sedang fokus untuk memastikan kalau usia-usia tertentu aja yang bisa mengakses media sosial, pembatasan. Menurut Ibu seperti apa? Saya sebagai orang tua dan saya sebagai anggota Komisi 8 mengapresiasi langkah nyata dari pemerintah ini. Kenapa? Karena memang untuk masuk ke dunia yang menurut saya ya, ini kan hutan rimbanya luar biasa media sosial itu. Tidak bisa kita kemudian mengatur si arus informasi sedemikian rupa tuh nggak bisa kita atur. Hanya orang-orang yang sudah matang saya kira yang mereka bisa dengan nyaman berselancar di sana dan survive gitu. Ya. Ya. Jadi bayangkan orang tua aja itu kadang-kadang suka kena mental. Ya kan? Cyberbullyingnya luar biasa. Cyberbullying untuk orang dewasa nih, salah ngomong aja, waduh, habis dia. Apalagi anak-anak gitu, apalagi remaja di usia mereka yang saat ini mungkin sedang dalam tahap proses ya, untuk mereka mencernanya belum bisa secara seperti orang dewasa gitu. Ini sebetulnya regulasi ini bukan untuk membatasi ruang gerak remaja kita, bukan untuk kemudian mereka menjadi tidak bisa kreatif, tidak bisa belajar dan lain sebagainya, tidak. Tapi ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi mereka. Karena kita tidak bisa membiarkan situasi berlarut-larut, mereka menjadi korban, sementara pemerintah tidak melakukan apa-apa. Ini adalah semacam kita membangun pagar, agar supaya pagar itu bisa melindungi anak-anak kita gitu, seperti itu. Jadi saya kira ini patut diapresiasi. Dan saya merasa bahwa langkah pemerintah ini justru seharusnya didukung oleh semua pihak. Yang pertama termasuk oleh keluarga dan juga dilakukan upaya untuk kemudian ini bisa sampai ke grassroots, betul-betul bukan hanya wacana, bukan hanya di atas kertas, bukan hanya di regulasinya, tetapi bagaimana implementasinya. Karena saya agak khawatir juga misalkan bisa aja anak-anak kalau misalkan emailnya tidak terhubung dengan NIK misalkan, maka mereka bisa saja meninggi-ninggikan usia mereka misalkan seperti itu ya, atau mungkin berbagai cara. Termasuk juga perluasan. Saya kira yang menjadi PR itu tidak hanya di ruang publik online ya, tetapi juga di ruang private. Seperti WhatsApp group begitu. Kita tahu bahwa ternyata di ruang-ruang seperti itu justru lebih mengerikan ya. Mereka bisa menyampaikan sesuatu secara vulgar, bahkan ada kaitannya dengan seksualitas juga dan lain sebagainya. Itu menjadi PR yang terus berkesinambungan ya. Jadi belum berhenti gitu PR kita itu. Pemerintah itu kan selalu menggolkan sebuah aturan itu adalah hasil aspirasi. Ini tuh banyak yang memberikan masukan menjadi sebuah kebijakan, itu tentu harus kita ikuti bersama-sama, harus kita patuhi bersama-sama. Jadi saya berharap bahwa itu dulu, bahwa ini bisa diterapkan di semua lini begitu ya. Kita dukung sama-sama, kemudian kita saling, pagar itu nggak bisa oleh pemerintah sendiri soalnya. Jadi keluarga pun harus, termasuk remaja kita juga harus menyadari bahwa ini ada sebetulnya untuk memproteksi diri mereka begitu.
kalau tadi Ibu sudah menyampaikan cyberbullying pun ada dan itu luar biasa ya kan. Bullying nyata pun case-nya itu luar biasa. Betul, betul. Saya baca data, jadi ternyata di tahun 2023 itu kasus tuh sampai 3.600-an Ada ya. peningkatan ya. Peningkatan dari tahun ke Oke. tahun. Yang tahun 2025, 25 anak bunuh diri kan. Saya bilang itu tidak bisa dihindarkan menjadi sesuatu yang kita abai gitu, nggak bisa. Kita harus memberikan perhatian khusus terkait dengan ini. Oke. Bullying itu kadang-kadang ini kenyataan ya, Iya. kenyataan yang sebenarnya. Jadi bullying itu kadang-kadang tidak muncul ketika belum parah tuh nggak orang tahu gitu. Ya benar. Ya, kalau sudah parah ada efeknya, apakah kelihatan ataukah anaknya jadi murung berat atau bahkan sampai kehilangan nyawa, itu baru muncul ke permukaan. Itu yang mengerikan bagi saya. Dan habis itu hilang begitu aja. Ya, saya mendapatkan laporan. Jadi bahwa ternyata supporting system kita ini juga masih sangat kurang. Dalam arti kita punya keterbatasan ya, keterbatasan dari psikolog misalkan, keterbatasan ruang gerak dari UPT, PPA misalkan, keterbatasan dan juga kemudahan dari masyarakat, anak-anak muda kita juga terutama untuk mengakses kepada tempat yang bisa menolong mereka gitu ya. Jadi misalkan ada misalkan Sapa 129 gitu, ada hotline. Mereka tuh pertama nggak tahu informasi itu ya. Yang kedua, kalaupun mereka tahu, mereka tuh takut. Kalau mereka melapor nanti gimana ya, ada yang tahu dan lain sebagainya, itu kita memang harus melakukan pendekatan ya ke sana. Nah, jadi saya merasa bahwa ini menjadi penting bagi kita semua gitu untuk mendekatkan informasi ke masyarakat. Informasi ke ruang-ruang kelas supaya ketika terjadi sesuatu mereka takut mau ketemu guru BK, mereka bisa menghubungi secara langsung begitu kan ya. Kemudian yang kedua, kadang-kadang ada rasa malu dari institusi. Ya. Jadi nah kalau ini saya langsung mengalami situasinya. Jadi ada laporan kepada saya bahwa Thalia di sekolah kami ada kejadian bullying banyak sekali, bahkan guru pun dibully begitu ya. Oke. Kemudian saya datang ke sekolahnya, laporan dari kepala sekolah adalah, Bu, di kami aman Bu, tidak ada. Saya bilang ini kok tidak sinkron ya kan? ya. Mungkin mereka menganggap bahwa ini akan merusak reputasi sekolah. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Tidak ada yang lebih penting dibandingkan dengan menyelamatkan nyawa seseorang. Ya, apalagi nyawa masa depan anak bangsa gitu. Nah jadi ini yang menurut saya harus kita luruskan bersama. Justru kalau terjadi sebuah kasus, menurut saya mungkin kedepannya harus ada reward mungkin bahkan gitu ya. Jadi kalau ada sebuah kasus, maka justru kita apresiasi sekolah gitu. Yang berani membuka dan Pertama memperbaiki. kan mereka harus mengakui bahwa memang itu terjadi di sekolah mereka. Kedua, mereka melakukan pendampingan sampai tuntas, itu penting. Betul. Yang ketiga, lakukan evaluasi. Gak bisa kalau kemudian mereka abai gitu. Nah saya gemesnya itu adalah hari gini ini masih ada orang-orang yang takut gitu institusinya. Dan ini tidak hanya terjadi di sekolah-sekolah negeri, tapi juga di sekolah swasta, tapi juga termasuk di pesantren dan lain-lain. Jadi saya kira penting sekali kita ini punya satu tujuan, kita menyelamatkan anak bangsa. Tidak bisa kita mengatasnamakan apapun, ini nyawa seseorang loh gitu. Seperti itu. Oke tuh. Jadi dengarkan apa kata Ibu Athalia, gak boleh ngomongin soal reputasi. Nyawa seseorang, nyawa anak bangsa itu lebih penting ya kan. Masih ngomongin soal kesehatan mental. Ada artikel yang menyampaikan kalau anak-anak tuh sekarang kehilangan tempat curhat, ketakutan untuk mencurahkan isi hati. Padahal curhat itu salah satu cara untuk stress release, untuk menghilangkan unek-unek supaya dia bisa tetap kuat gitu menjalani mungkin beban atau yang lainnya. Nah nanti kita jawabnya di segmen ketiga karena kita harus break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Ibu Athalia tentunya ya kan. Masih ngomongin soal kesehatan mental yang
sadar nggak sadar itu tuh penting. Kadang kita kayak tadi waktu off the record Nadia ngobrol sama Bu Atalia, baperan lo gitu. Padahal mungkin yang diomongin kayak gitu bener-bener kayak kepikiran sampai rumah, ya kan? Benar karena dia. Jadi Sampai ada artikel yang bilang kayak kehilangan tempat curhat. Jadi bingung orang sekarang untuk curhat. iya. Jadi gini, ini memang situasi agak berbeda ya. Dulu kita dengan orang tua tuh udah kayak yang kita bisa ngomong apa aja Ya, kan. open banget. Kita bisa mengeluarkan unek-unek isi hati dan lain sebagainya, tuh orang tua tuh ya deket banget sama kita. Atau mungkin juga kita bisa nyaman ngobrol dengan teman kita. Sekarang itu orang tua dengan anak nampaknya itu ada batas. Mereka mungkin disebutnya gap generation ya. Oke. Jadi mohon maaf saya nggak ngomongin orang lain, anak saya aja suka bilang gitu. Jadi mama nggak bisa disamain loh mah, zaman mama dengan aku gitu. Oke. Saya bilang baiklah. Jadi nggak ada tuh istilahnya ibu jadi sahabat anak tuh sekarang nggak bisa. Kenapa? Kita punya gap. Zaman kami kan teknologinya belum kayak sekarang. Mereka tuh udah yang wow gitu ya, sekeren itu, mereka secanggih itu. Nah jadi memang yang harus kita sadari sebagai orang tua adalah memang tugas kita ya pengawasan kalau sekarang gitu ya. Mereka nggak punya tempat curhat. Alhamdulillah sebetulnya sekarang pemerintah sudah memberikan ruang-ruang tersebut ya. Sekolah-sekolah juga sudah ada. Kemudian juga Kemen PPA juga sebenarnya mereka tuh ada anak-anak, forum anak lah ya. Ada forum anak supaya forum anak ini fokusnya pada menjadi pelopor dan pelapor. Oke. Pelopor dan pelapor itu adalah bagaimana supaya mereka menjadi penolong bagi teman sebayanya gitu. Jadi pada saat situasi terjadi pada mereka, mereka takut mau ngomong sama orang tua atau merasa tadi ada gap, gak akan ngerti nih gitu mama aku, papa aku gitu. Mereka juga takut mau ngomong ke guru gitu ya. Mereka mau cari expert juga mungkin mereka pikir berbayar dan lain sebagainya. Jadi pada akhirnya yang didorong adalah konselor teman sebaya. Teman sebaya. Jadi anak-anak muda ini dari forum anak daerah gitu ya, itu mereka dihadirkan supaya mereka bisa menolong teman-temannya. Paling tidak mereka bisa memberikan informasi. Kalau kamu butuh pertolongan kamu hubungin mana. Atau misalkan udah parah banget ngomong dong sama gurunya supaya mereka ditolong gitu ya. Menurut saya itu satu hal yang bagus ya. Jadi tempat sharing yang Tempat pertama sharing ya. betul. Dan yang kedua sebenarnya pemerintah itu kan udah mencoba untuk menangkap kebutuhan masyarakat. Kita tahu untuk yang sudah maksudnya mereka mengalami situasi yang berat gitu ya. Mereka sebetulnya sudah bisa juga berobat di BPJS kan gratis itu. Iya, Kesehatan mental tuh gratis loh gitu. Jadi masyarakat tuh harus tahu bahwa pemerintah tuh hadir. Kemudian juga karena kita kan ada undang-undang terkait dengan kesehatan mental, sebetulnya kesehatan jiwa itu dilindungi oleh undang-undang. Ini saya catat nih. Kesehatan mental itu ada di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014. Jadi itu adalah hak warga dan juga adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan. Tidak hanya tadi ya, tidak hanya kuratif, tidak hanya rehabilitatif, tapi juga dari mulai promotif dan juga preventifnya gitu. Jadi sebetulnya itu sudah ada. Gitu, pemerintah tuh hadir. Kemudian kita kan punya di Kemenkes itu ada layanan healing 119 ID. Kalau darurat banget telepon ke 119. Tapi kalau masih bisa WhatsApp itu 24 jam ya. Itu saya sampaikan lagi ya, healing 119 ID. Nah itu. Kalau kita ada masalah terkait dengan mental, kejiwaan dan sebagainya, sok atuh gitu. Cari pertolongan maksudnya. Nah kalau ini kan aman, rata-rata kalau anak muda kita gak mau datang langsung ke psikolog, apalagi psikiater. Takut ya. Ya karena mereka tidak punya kepercayaan diri untuk menyampaikan, seperti membuka aib sendiri itu kan gak nyaman banget gitu ya. Karena kalau kita lihat ya Bu, kemudahan sekarang nih, kita tuh sangat mudah sekali untuk judgement ke orang. Ya kan? Kita tuh, saya merasakan sendiri kalau zaman saya, kita mau ngejudge teman kita yang dalam kondisi berbeda. Itu kayak berpikir panjang apakah ini akan melukai dia, apakah empatinya ada. Kalau Ibu melihatnya seperti apa? Kalau saya gini, yang harus kita
pastikan ya, dan harus kita yakini adalah kita tidak bisa menyamakan standar mental seseorang gitu. Resiliensi mental seseorang itu tidak bisa sama. Yes. Jadi kalau ada orang yang mungkin gampang tersinggung, ya memang dia standarnya di situ. Kalau mungkin ada orang yang tangguh banget, ya gitu aja baperan, gue kagak nih gitu. Memang standarnya berbeda. Nah, tapi kita nggak bisa menyamakan itu. Bagaimana kemudian orang yang cuma misalkan dia ya digoda-goda, dibecandain, terus tiba-tiba dia mau bunuh diri. Buat orang yang kejadian kan kemarin di beberapa universitas, kita nggak bermaksud kok gitu, cuma bercanda doang. Kok bunuh diri? Ya, karena memang beda gitu. Seseorang kan punya tempaan hidup masing-masing. Yes. Dan ternyata kan yang mereka pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup gitu ya, atau mungkin juga dia mengalami depresi yang akut gitu, itu ternyata kan kasusnya ada di sekitar kita gitu. Kadang-kadang juga bukan karena kekerasan yang fatal gitu, tapi karena ya itu tadi, karena ini kan berhubungan dengan apa yang terjadi di lingkaran mereka. Yes. Ada yang mungkin karena masalah keluarga ya kan, atau mungkin juga ada tekanan akademik gitu kan, atau mungkin hal-hal lain ya, pertemanan dan lain sebagainya. Jadi gak bisa disamakan. Itulah kenapa kalau mau bercanda mungkin sama sahabat dekat aja kali ya gitu, karena udah tahu gitu. Tapi kalau sama orang lain jangan dulu deh, kalau saya kira begitu ya. Mungkin lebih ke kita melihat kondisi dan lebih peka aja dengan Lebih sama-sama. peka, betul. Betul juga, betul yang disampaikan oleh karena dia. Jadi kalau kita punya sahabat pun gitu, kalau kita tahu bahwa oh ini sedang dia ngalami situasi yang mungkin sulit dan lain sebagainya, nggak usahlah bercanda dulu gitu. Kita tunjukkan empati kita dengan cara nggak usah bercanda gitu ya. Nah, kembali ke yang tadi, jadi bahwa anak-anak muda kita ini mereka butuh ruang aman buat mereka didengar gitu. Iya, betul. Ruang aman tuh bukan hanya di kamar dia sendirian, bukan, karena dia nggak bisa menyelesaikan masalah sendiri di usia-usia tertentu itu. Yes. Harus ada ruang aman. Ruang aman ini yang disediakan oleh pemerintah. Kalau mereka tidak berani untuk datang secara langsung gitu ya, misalkan mencari pertolongan psikolog, psikiater, maka silakan untuk menghubungi melalui layanan-layanan yang sudah disediakan. Sebenarnya juga kita ada, kalau terkait dengan hal lain yang lebih luas juga, kita punya tadi Sapa 129 dari Kemen PPA, dari Kemenkes tadi ada Healing 119 ID gitu ya, atau telepon ke 119. Jadi sebenarnya ruang itu sudah ada, bahkan di beberapa kota kabupaten termasuk Provinsi Jakarta itu sudah punya sendiri ya, dengan nama yang masing-masing gitu. Mereka ingin hadir. Nah, justru ke depannya kita harus lebih mendekatkan lagi bagaimana agar supaya kan kita ini fokus tidak hanya pada kuratif tapi juga preventifnya. Maka kita mendorong agar supaya pertolongan itu lebih dekat. Ya. Lebih dekat, misalkan ke puskesmas lah gitu. Berarti fase ke-1 harus sudah menyediakan. Kalau itu bisa itu top. Kementerian PPA-nya sejauh ini programnya apa Bu? Yang selain tadi yang Ya, jadi yang saya tahu ya, yang saya tahu untuk Kemen PPA itu yang pertama terkait dengan anak mudanya, itu ada forum anak daerah. Jadi ada forum anak Bandung gitu ya, atau forum anak provinsi. Nah, kemudian juga itu tadi untuk pelopor dan pelapor. Jadi konselor teman sebaya ada di situ. Jadi mereka ada di sekitar masalah itu. Kemudian kalau untuk Kemen PPA mereka punya Puspaga ya, pusat pembelajaran keluarga. Puspaga itu ada di berbagai wilayah, kecamatan dan mungkin juga lebih dari itu. Kalau ini fokus kepada keluarganya, bagaimana mereka misalkan diberikan pembekalan parenting terkait dengan menghadapi misalkan anak usia remaja gitu ya, atau situasi termasuk ada konselingnya juga di situ. Terus tadi ada Sapa 129 juga begitu ya. Saya kira ini juga baik begitu untuk bisa diakses di seluruh pelosok ya negeri ini. Termasuk juga kita punya UPT PPA. UPT PPA ini adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang mereka memang fokus bagaimana mereka bisa melakukan perlindungan bagi perempuan dan anak. Ya, yang saat ini justru yang terlihat memberikan kontribusi itu adalah PPA bersama dengan kepolisian. Itu yang kalau terjadi kasus itu mereka yang paling gercep tuh. Nah, jadi kita dorong agar supaya seluruh kota kabupaten ada UPT PPA-nya. Terakhir, apa yang Ibu sampaikan untuk anak-anak muda yang saat ini yang jangan ada lagi
strawberry generation. Iya, untuk anak muda dimanapun berada, jangan pernah merasa berbeda. Jangan pernah merasa bahwa kalian itu memiliki situasi yang berat dan lain sebagainya dan kalian tidak ada yang menolong. Kami hadir, pemerintah hadir adalah untuk memberikan uluran tangan kepada kalian semua. Kalian tidak sendirian. Ada orang tua, ada teman-teman, ada lingkungan, ada guru, termasuk ada pemerintah yang akan selalu membersamai kalian. Yang paling penting adalah ketika kalian mengalami situasi sulit, carilah pertolongan. Ketika kalian mengalami situasi yang sulit, jangan kemudian kalian mengambil langkah-langkah yang di luar daripada apa yang kalian pikirkan saat ini gitu ya. Jadi berpikir panjang dulu, cari pertolongan seperti itu. Terima kasih Bu Atalia. Semoga informasinya nyampe buat anak-anak yang muda-muda yang kondisinya mungkin saat ini sedang kebingungan atau dalam kondisi yang tidak baik. Pikir matang-matang, cari pertolongan terdekat, cerita. Ya kan. Dan temannya yang lagi diceritain menjadi telinga yang terbaik. Gak usah cerita kemana-mana supaya terjaga kerahasiaannya ya kan. Supaya kesehatan mental kita semuanya juga jauh lebih baik. Untuk Indonesia Emas 2045 ya. Terima kasih Bu Atalia. Terima kasih Kak Nadia. Terima kasih juga yang sudah mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen. Semoga informasinya bermanfaat. Terus saksikan dan dengarkan Sudut Dengar Parlemen di episode selanjutnya. Bye.